Mungkin Kang Mas tidak sadar, dia ada, selalu mengawasimu. Bahkan setiap kamu terbangun dan tertidur, dia akan selalu ada untuk mengawasimu. Karena lelaki yang memiliki aroma burung kedasi dan bisa dikatakan seorang jakalawean tidak akan pernah sadar jika dia punya pendamping yang kelak akan merenggut nyawanya sendiri dan merenggut apapun di sekitarnya. Ono kidung tipe mongso lalakone padha kalangan sukmo tipe mongso kang padha waspada merga urip namung setilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rawuh, Sugeng Rahayu semuanya. Kembali lagi di channel Aksara Karsa dengan saya Bala Karsa. Nah, kemarin kita udah menyaksikan di part 5 itu ada nama baru. Namanya adalah Senjani. Di mana Senjani sempat berbicara pada Tole dan menganggap bahwa Tole sedang berjalan dengan makhluk rendahan, kata Senjani. Lalu, siapa Senjani? Oke, sebelum itu jangan lupa untuk like, subscribe, jangan lupa juga buat komentar sebanyak-banyaknya di bawah. Kolom komentar udah disediakan di bawah ya. Komen apa aja, request apapun itu silahkan, monggo. Jangan lupa juga buat share sebanyak-banyaknya dimanapun, kapanpun, entah ke keluarga, sahabat, teman, dan lain-lain, silahkan, monggo. Oke, tanpa berlanjut-lanjut dan tanpa basa-basi lagi. Pasti udah penasaran kan? Kita langsung aja ke ceritanya. Tole terkejut. Bukan tanpa sebab. Karena di depannya ada sosok wanita dengan berbalutkan kain jarik lurik dengan kembennya. Dan juga di pinggulnya melingkar selendang berwarna kuning. Kang Mas, kenapa kau bersama dengan makhluk rendahan seperti itu? Ucap wanita itu. Tole awalnya dia hanya bertanya-tanya pada benaknya sendiri. Kenapa Senjani ada di sini? Bukankah dia bersama Mbak Dewi? Tapi kemudian Tole memberanikan untuk bertanya pada Senjani. Karena ia cukup lelah kalau bertanya pada dirinya sendiri. Karena itu tak akan mendapat jawaban sama sekali. Senjani, kenapa kamu di sini? Bukankah kamu harusnya di Mahameru? Tanya Tole pada Senjani. Wanita yang memakai jarik lurik dengan selendang kuning yang melingkar di pinggulnya. Tidak usah bertanya lagi, Kang Mas. Kamu tidak perlu tahu kenapa aku datang ke sini. Toh juga, aku ke sini gara-gara suruhan dari Mbak Dewi. Kalau bukan karena Mbak Dewi, aku takkan sudi sampai ke sini, ucap Senjani. Entah kenapa, ketika Tole berjalan dan menggandeng Ratih, Senjani perlahan mulai mengacuhkan pandangannya kepada Tole. Senjani berjalan meninggalkan mereka berdua. Tunggu Senjani, kau mau kemana? Teriak Tole karena kebingungan akan sikap Senjani. Dengan langkah yang terburu-buru, Tole berjalan dengan cepat sambil menggandeng tangan Ratih. Sampai tanjakan yang bernama Tanjakan Asu mulai dihadapi dan dilihat oleh Tole. Tanjakan yang tiada habisnya. Tanjakan yang Tole tahu bahwa tanjakan ini tanjakan yang paling berat di Gunung Arjuna.
Langkah demi langkah, batu demi batu, Tole pijak secara perlahan. Tole pijak masih dengan menggandeng tangan Ratih. Di sana sudah tidak ada penampakan dari Senjani. Seolah Senjani hilang, ditelan oleh gelapnya malam. Karena waktu berangsur dengan sangat cepat. Kemana Senjani? Kenapa dia tidak ada di depan? Kemana dia pergi? Tanya Tole dalam benaknya. Kemudian, Mas, kamu kenapa Mas? Seperti risau seperti itu? Tanya Ratih pada Tole. Tole hanya tersenyum sambil berkata, gak apa-apa kok Mbak. Aku cuma mencari temanku tadi. Jawab Tole. Temanmu yang menakutkan itu Mas. Ucap Ratih pada Tole. Menakutkan. Wanita secantik itu menakutkan bagi Ratih. Memang kalau kita bertemu ataupun orang lain bertemu pertama kali dengan Senjani mungkin akan merasa takut. Tapi dulu aku tidak merasa takut sama sekali dengan Senjani. Karena memang dilihat dari sudut manapun, Senjani tidaklah menakutkan. Bahkan mungkin bisa dikatakan Senjani itu adalah wanita yang sangat cantik. Tapi jujur, ini karena sudut pandang lelakiku yang memang menafsirkan bahwa Senjani itu cantik. Bahkan pria manapun akan merasa jatuh cinta jika melihat sosok Senjani. Kenapa aku berpikir seperti itu? Jauh lebih cantik Anjani daripada Senjani. Atau juga lebih baik aku memikirkan Anjani. Ya, yang mungkin aku tidak tahu dia sedang apa di Merbabu. Kenapa aku malah memikirkan hal yang tidak-tidak? Aku harusnya fokus. Tole bergelut dengan pikiran sendiri. Bertengkar dengan otaknya sendiri. Kemudian ia tersadar. Tanjakan semakin naik. Kapan tanjakan ini habis? Sudah dua tanjakan aku lewati bersama Ratih. Tapi kenapa tidak habis-habis? Kemudian Tole masih melangkahkan kakinya perlahan dan perlahan karena memang tanjakan itu begitu sangat curam. Bahkan beberapa kali Tole ini terpeleset karena saking curamnya tanjakan itu. 1, 2 tanjakan sudah dilewati oleh Tole. 3, 4, 5, bahkan sampai 6 tanjakan Tole lewati. Tapi tanjakan itu serasa tidak pernah habis. Serasa tanjakan itu menghiasi pemandangan yang ada di depan Tole. Jancuk, umpat Tole dalam hatinya. Karena Tole setiap kali kesal dan dia tidak menemukan jawabannya, dia akan mengumpat sekeras-kerasnya dalam hatinya. Jancuk, kenapa tanjakan ini tidak habis-habis? Apa aku masih masuk di kawasan yang bukan kawasan manusia? Apa benar kata Bapak kemarin bahwa hutan ini bukan sembarang hutan dan gunung ini bukan sembarang gunung? Tole merenung. Mungkin beberapa menit Tole terdiam. Ratih terlihat sedikit khawatir akan keadaan Tole. Tapi sempat Ratih ingin mencoba untuk menenangkan Tole, memberikan sebuah kata, sepatah dua kata. Tapi Ratih tak mampu karena melihat keadaan Tole yang sedang entah melakukan apa, hanya terdiam. Kemudian Tole mendongakkan kepalanya, matanya begitu tajam. Serasa Tole merasakan dirinya bukanlah dirinya. Ia memantapkan pegangan di tongkat yang diberikan oleh Pak Sardi kemarin. Sambil menggandeng Ratih, pelan-pelan ia jajaki kakinya
dibantu dengan tongkat pemberian dari Pak Sardi. Pelan dan pelan, sambil Tole terus membaca, entah membaca apa, entah itu ayat suci dan lain-lain. Tole serasa, aku tidak tahu apa yang aku baca. Yang penting aku membaca apa yang aku bisa. Sampai ia menemukan lahan yang lumayan luas. Di situ berdiri wanita yang memakai jarik lurik dan di pinggulnya melingkar selendang berwarna kuning. Senjani sudah ada di sini. Tapi Tole ragu untuk menyapa Senjani lagi. Malah Tole meminta bantuan kepada Ratih membantunya agar tenda segera bisa didirikan. Mbak, aku bisa minta tolong nggak? Bantu aku dirikan tenda ya? Pinta Tole pada Ratih. Ratih hanya mengangguk. Dikeluarkannya tenda dari tas keril yang dipanggul oleh Tole. Kemudian dikeluarkannya tenda dari sarungnya. Dikeluarkannya juga beberapa frame dan juga beberapa tasak untuk membantu agar tenda itu bisa berdiri. Berapa menit mereka masih sibuk dengan tenda Tole. Akhirnya tenda itu pun berdiri. Tole mengusap pelipisnya dan mengusap lehernya. Dingin. Udara di sini dingin. Tapi kenapa keringatku tak berhenti untuk menetes? Serasa aku merasakan panas. Tapi dari mana asal panas itu? Lagi-lagi ketika aku bertanya, tak mungkin ada jawabannya. Kembali Tole bergelut dengan pikirannya. Seperti Tole itu merasakan bahwa dia itu gila. Kenapa dia terus bertanya pada benaknya? Padahal benaknya tak mungkin memberikan jawaban yang dia inginkan. Mbak, kita cari kayu bakar ya? Minta Tole pada Ratih. Ratih kemudian mengucapkan satu kata yang mungkin Tole mengacukannya. Ratih berkata seperti, Mas, kita aja yang tidur di tenda. Terus teman masnya gimana? Dia di luar, masih berdiri di tepi jurang. Lalu dia bagaimana? Awalnya Tole gak mau menjawab. Tapi karena Ratih terlihat membutuhkan jawaban itu, akhirnya Tole menjawab. Gak apa-apa mbak, biarin. Dia mau tidur di luar pun biarin, gak apa-apa. Dia wanita kuat. Dia tidak akan mati cuma gara-gara dinginnya gunung. Dia sudah lama hidup di gunung. Tapi bukan ekspresi yang diharapkan oleh Tole. Ekspresi Ratih tidak seperti yang diharapkan oleh Tole. Tapi Ratih menunjukkan ekspresi yang mengerikan. Karena ekspresi Ratih begitu ketakutan. Sambil Ratih berkata, apa benar bisa begitu mas? Itu tidak masuk akal. Meskipun aku takut dengan temanmu, tapi aku juga tidak sampai hati membiarkan dia itu tidur di luar. Aku akan coba beranikan diri untuk mengajaknya tidur bersama kita di tenda, ucap Ratih. Singkat cerita, Ratih dan Tole pergi untuk mencari kayu bakar. Tidak ada gangguan sama sekali seperti kemarin-kemarin. Mungkin Tole kemarin sempat diganggu dengan beberapa wujud, kayak mencari kayu bakar dan beberapa keanehan yang ia hadapi ketika ia mendirikan camp bersama dengan Ratih. Tak ada sama sekali gangguan di malam itu. Sampai mereka kembali, ada kejadian aneh karena di tepi jurang sudah berkobar api yang lumayan besar dan di sana ada wanita yang berdiri. Siapa wanita itu? Itu adalah Senjani. Senjani yang sedang memegang sebuah kayu dan bermain dengan kobaran api unggun di dekatnya. Lagi-lagi Senjani bertindak seperti biasanya. Tapi biarlah, aku juga sudah melupakan kejadian kemarin ketika bertemu dengan Senjani. Karena aku tahu
wanita bebal, wanita keras kepala itu tidak akan berhenti sampai aku kembali ke Semeru, ucap Tole dalam hatinya. Mbak, biarin aja Senjani, biar dia lakuin apa aja sesukanya. Kamu gak perlu peduli, ucap Tole pada Rati. Dan Rati hanya mengangguk. Kemudian kayu bakar diletakkan di depan tenda mereka. Beberapa tumpuk udah ada di depan tenda Tole dan juga tenda Rati. Dinyalakan api unggun itu depan tenda mereka. Dan Tole masih melihat bahwa Senjani masih berada di tepi jurang itu dan bermain dengan api unggun yang ia buat sendiri. Mbak, lapar nggak? Tanya Tole pada Rati. Enggak mas, jawab Rati. Jangan gitu mbak, kita udah perjalanan jauh, kita udah jalan beberapa jam, bahkan udah berjam-jam. Mbak pasti lapar. Aku masakkan beberapa makanan ya, tapi kalau rasanya kurang enak mohon maaf ya. Aku cuma lelaki yang suka naik gunung, jadi aku tak tahu rasa enak atau lezat itu seperti apa. Yang penting masih layak untuk dimakan, ucap Tole menawarkan dengan nada yang lucu. Rati hanya tersenyum dan tertawa mendengar ucapan dari Tole. Enggak apa-apa mas, toh juga kalau di gunung makan aja pasti mau kok. Yang penting jangan makan demit aja. Tole tersentak, makan demit? Memangnya demit bisa dimasak? Toh juga aku nggak mau makan demit. Ada-ada saja Rati ini, ucap Tole dalam benaknya. Kemudian singkat cerita Tole memasak dengan ya sederhana lah, dengan kompor portable, dan juga dia mengeluarkan beberapa sayuran yang masih tersimpan di tas kerilnya. Beberapa sayuran dan beberapa gorengan dia masak. Kemudian diajaklah Rati ini memakan makanan yang dimasak oleh Tole. Mereka makan bersama di depan api unggun sambil bercengkrama dan membicarakan cerita kehidupan masing-masing. Lalu tiba-tiba sendok Tole direbut oleh seseorang, dan ketika Tole menengok, Senjani, kenapa kamu di sini? Bukankah kamu tadi di sana? Ucap Tole terkejut karena benar-benar Senjani di sampingnya dan dia memakan makanan yang ada di nesting Tole. Diam kamu Mas. Aku sedang tidak ingin berbicara denganmu. Aku lapar. Kamu diam, ucap dari Senjani. Rasa canggung tersaji di malam itu. Tak ada satupun dari mereka yang berani memulai obrolan lagi. Senjani masih mengambil makanan, kemudian memakannya dari nesting yang dipegang oleh Tole. Sampai Rati menggigil ketakutan. Karena apa? Karena sorot mata Senjani melihat Rati dengan sangat tajam. Senjani, kamu jangan menakuti Rati. Jangan tatap Rati seperti itu. Dia ketakutan, ucap Tole, mencoba untuk memberitahu bahwa tatapan dari Senjani cukup mengintimidasi Rati. Kemudian Tole mendekatkan tubuhnya ke Rati sambil menepuk bahunya. Gak apa-apa mbak, Senjani bukan orang jahat kok. Dia mungkin hanya sedang apa ya, aku tidak bisa menjelaskannya, cuma ya dia sedang aneh hari ini. Biasanya tidak seperti ini kok. Jangan terlalu diambil hati ya, ucap Tole menenangkan Rati. Rati pun berbicara dengan terbata-bata. Iya mas, gak apa-apa kok. Mbak Senjani, perkenalkan nama saya Rati. Saya temannya Mas Tole, ucap Rati, mencoba untuk mengakrabkan diri kepada Senjani. Senjani tidak menjawab sama sekali. Dia malah melempar mukanya dan dia cukup sinis dengan Rati. Kembali Tole dibuat sedikit kecewa akan sikap dari Senjani yang tidak mau menerima Rati. Aku capek. Aku ingin itu semua yang dekat denganku itu akur. Tidak seperti ini, canggung seperti ini. Atau juga kenapa kamu tiba-tiba kesini Senjani?
Seharusnya kamu kan di Meru, bukan di sini, ucap Tole. Senjani berdiri, kemudian berkata cukup keras. Dasar pria tidak diuntung. Kalau bukan karena Mbak Dewi, aku tidak sudi ke sini. Karena Mbak Dewi bilang, kamu dalam bahaya, makanya aku segera ke sini, ucap Senjani dengan nada tinggi. Kemudian Senjani perlahan meninggalkan Tole dan juga Rati. Kenapa itu? Kenapa dia tidak berubah sikapnya? Selalu kasar, selalu egois. Biarlah, Mbak, kalau udah selesai makan, kita langsung istirahat aja ya. Biar nanti ketika udah pagi, kita bisa langsung melanjutkan perjalanan. Mbaknya nggak usah terlalu memikirkan temanku. Biarlah dia berjalan sukanya di mana aja sukanya. Dia bisa jaga diri kok. Bahkan mungkin dia lebih kuat dariku. Soal menjaga diri sendiri, dia lebih kuat dariku kok. Aku bisa pastikan itu, ucap Tole. Rati hanya mengangguk. Kemudian selesai mereka makan, Tole dan juga Rati masuk ke tenda guna untuk segera tidur dan mempersiapkan diri agar bisa lebih fresh di pagi hari. Tole belum terlalu terlelap, meskipun tadi sempat terlelap, tapi entah kenapa ada suara yang seperti seolah memanggil Tole agar terbang. Suara nyanyian wanita yang cukup Tole kenal. Ia terbangun, ia membuka resleting tendanya, dan benar, Senjani ada di depan tenda. Ia bermain-main dengan kobaran api unggun yang masih menyala, dengan memainkan tongkat yang masih ujungnya ada bara api dan menusuk-nusukannya ke api unggun. Senjani, sapa Tole pada Senjani. Senjani hanya menengok ke belakang, melihat Tole, kemudian segera memalingkan wajahnya dan kembali menatap kobaran api unggun. Kenapa kamu tak menjawab? Ucap Tole. Dan Tole berjalan perlahan mendekati Senjani. Tole duduk di samping Senjani. Samar Tole melihat Senjani tidak seperti tadi. Senjani dari matanya mengeluarkan beberapa tetesan air mata. Tole ingin memulai obrolan, memastikan apa niat sebenarnya Senjani sampai ke sini, sampai ke hutan Arjuna, dan bahkan bisa dikatakan menyusul Tole karena perintah dari Mbah Ratu. Tapi sebelum Tole mengucapkan kata-kata, Senjani lebih dulu mengucapkan kata-kata yang cukup membuat Tole sedikit shock. Kang Mas, mungkin aku terlihat egois, tapi rasaku seperti Anjani, rasa yang tidak akan berubah ketika pertama kali bertemu denganmu. Cuma yang aku khawatirkan bukan makhluk yang ada di Arjuna. Keselamatanmu bukan karena kamu dilindungi oleh orang-orang yang ada di sini, tapi keselamatanmu itu tergantung dengan dirimu sendiri. Kang Mas, kamu tahu apa yang ada dalam dirimu? Dirimu itu ada Sengkolo. Tole sedikit bingung. Sengkolo? Apa itu Sengkolo? Menurutku Sengkolo itu hal yang tidak baik. Tapi kenapa Senjani mengucapkan kata-kata Sengkolo? Dan itu ada dalam tubuhku, ucap Tole dalam batinnya. Kemudian Senjani kembali melanjutkan ucapan. Tidak usah dipikirkan terlalu jauh, Kang Mas. Mungkin Kang Mas tidak sadar. Dia ada. Selalu mengawasimu. Bahkan setiap kamu terbangun dan tertidur, dia akan selalu ada untuk mengawasimu. Karena lelaki yang memiliki aroma burung kedasi dan bisa dikatakan seorang jakalawean tidak akan pernah sadar jika dia punya pendamping yang kelak akan merenggut nyawanya sendiri dan merenggut apapun di sekitarnya. Tole terkejut, Tole tak percaya. Tole tak percaya apa yang dikatakan Senjani. Memang Tole pernah mendengar beberapa orang menyebutkan bahwa aroma Tole itu sangat aneh. Aroma tubuh Tole itu sangat aneh.
bisa dikatakan aroma yang tidak wajar bagi seorang manusia pada umumnya. Tapi ia tak mampu untuk mencari tahu apa arti dari aroma yang disebutkan oleh orang-orang, bahkan aroma burung kedasi yang katanya menempel dalam tubuhnya. Dan apa itu Jokolawea? Tole tak mampu untuk menjawabnya dan tak mampu untuk mencari tahu apa sebenarnya. Senjani masih berbicara, masih mengucapkan kata-kata yang membuat Tole semakin bingung. Kang Mas, alasanku tidak bisa memaksamu untuk tetap di Semeru. Karena itu, Anjani dan Mbok Rondo pun tak akan mampu menghadapi sengkolo yang kau bawa dalam tubuhmu. Makanya syarat 40 hari ketika Kang Mas berani menikahi Anjani itu bukan karena syarat, tapi karena sengkolo dalam tubuhmu. Pikirkanlah itu baik-baik. Jika kamu belum mengenal dirimu sendiri, jangan pernah melakukan tindakan bodoh yang mengancam jiwamu sendiri. Ucap akhir dari Senjani. Kemudian Senjani pergi. Tapi sebelum pergi, Senjani berkata singkat, apapun yang terjadi Kang Mas, aku akan ada di sekitarmu. Sebenarnya aku ingin di dekatmu, di sampingmu. Tapi pria tua yang memberikan tongkat kepadamu sempat berpapasan denganku, memberitahu bahwa aku tidak boleh mencampuri urusanmu di sini. Maka aku putuskan untuk mengawasimu dari kejauhan. Lanjutkanlah perjalanan dan kamu akan tahu di akhirnya nanti. Cuma pesanku satu, kenailah dirimu sekali. Undanglah sengkolomu dan berbicaralah dengan sebelum terlambat. Senjani pergi. Tole hanya merenung, Tole hanya mematung di depan api unggun sampai dalam lamunan Tole akan semua ucapan yang terlontar dari mulut Senjani. Tiba-tiba lamunan itu dikejutkan oleh suara dari Rama. Mas, kenapa di situ? Dingin Mas, ayo masuk. Pagi-pagi kan kita harus melanjutkan perjalanan lagi. Iya juga ya. Benar kata Ratih. Aku harus segera istirahat dan tidur biar aku bisa melanjutkan perjalanan ini lagi. Ucap Tole dalam hatinya. Kemudian Tole masuk tenda bersama Ratih. Dalam tidurnya, Tole berkata, apa itu sengkolo dalam tubuhnya dan kenapa ucapan itu mengganggu Tole dan apa yang akan ditemui Tole selanjutnya. Tole terlelap. Oke, tadi adalah cerita di part 6 kali ini. Capek ya pasti Tole ya kasih pertanyaan banyak banget sama Senjani. Lalu siapa Senjani sebenarnya ya sampai menyebut-nyebut Semeru? Penasaran kan? Oke, kita akan lanjut di part 7 ya. Part 7 lama juga ya, tapi nggak apa-apa karena kita harus sabar. Saya pun juga sabar ketika cerita ini. Saya pasti dikirimin cerita dadakan sama Tole, nggak langsung kayak minggu ini langsung dikirimin, enggak. Jadi sebelum hari podcast itu saya di WA dulu sama Tole biasanya. Jadi mohon bersabar untuk kali ini. Nah sebelum itu, bagi yang penasaran gitu, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk subscribe tentunya biar semakin bertambah ya kan subscriber kita, rame lah nanti Aksara Karsa ini. Jangan lupa buat komentar juga sebanyak-banyaknya. Salam-salam boleh, mau kirim hadiah boleh, nanti saya kirim alamatnya di entah itu di komentar atau nanti bisa juga bisa DM atau kalau punya cerita bisa DM di Instagram saya @bala_karsa, bisa juga DM di Twitter @balakarsa, atau kalian bisa sapa-sapa di aplikasi baru yang bernama Thread.
Di situ saya bercerita juga, selain di Twitter, di Karya Karsa, di Wattpad, dan Kaskus. Kalian bisa nanti mampir di thread. Di situ nanti ada clue tentang cerita yang akan ada di bulan depan atau cerita-cerita selanjutnya. Dan bahkan di situ ada beberapa cerita pendek yang akan saya muat di minggu-minggu ini. Oke, jazakumullah khairan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu semuanya. Sampai jumpa di part selanjutnya dan cerita menarik selanjutnya.